Halo semuanya, rekan-rekan Elki Pamo di Indonesia. Kita jumpa kembali di channel Elki Pamo Indonesia ini, channel khusus yang kami buat untuk edukasi, literasi keuangan, dan investasi pasar modal di Indonesia. Teman-teman, kita sampai kepada video kelima atau video bagian terakhir khusus untuk membaca laporan neraca ya teman-teman, dalam seri video yang berjudul Senjata Value Investor untuk mendeteksi saham-saham unggulan, yaitu terampil membaca laporan keuangan seperti layaknya seorang detektif. Jadi ini sudah bagian terakhir khusus untuk analisa neraca ya teman-teman. Setelah ini masih ada satu video lagi, yaitu khusus untuk analisa laporan cash flow ya, atau cash flow statement ya teman-teman. Kemudian setelah itu kami akan membuat suatu video kerangka berpikir default untuk framework cara untuk membedah atau menganalisis saham ya teman-teman. Kemudian kami juga mau menginformasikan sudah ada beberapa request dari teman-teman penonton ya yang meminta analisa ya untuk beberapa saham yang diajukan. Baik, nanti kami pasti akan melakukan. Tetap stay saja di channel Elki Pamo Indonesia. Baik teman-teman, mari kita mulai. Nah teman-teman, supaya teman-teman senantiasa mendapatkan video terbaru dari kami, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, supaya agar Anda sekalian tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari kami. Oke teman-teman, mari kita mulai. Pada video yang terakhir kami sudah menjelaskan banyak hal ya teman-teman, dan pada video itu kami sudah menyajikan laporan keuangan kuartal 1 yaitu emiten Ultra Jaya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang menonton video ini kembali, boleh silahkan di-download dulu ya teman-teman. Laporan keuangan Ultra Jaya periode 1 tahun 2020. Nah teman-teman, kita akan mulai masuk ya. Yang pertama, kita mau belajar total hutang dan debt to equity ratio atau DER, yang mana semakin rendah semakin bagus ya teman-teman. Nah, kita bicara selain perbankan dan perusahaan konstruksi ya, kita bicara selain itu dulu. Nah, teman-teman, kalau kita melihat neraca Ultra Jaya periode kuartal 1 2020 yang lalu itu, pada video sebelumnya, teman-teman bisa melihat bahwa total asetnya itu 7,13 triliun. Sementara total hutangnya itu 1,03 triliun. Jadi, seperti yang kami sudah jelaskan yang lalu bahwa ekuitas itu atau yang disebut modal sendiri itu berarti total aset dikurangi total hutang, berarti 7,13 dikurangi 1,03 ya teman-teman, jadi 6,1 triliun. Dan kalau kita hitung rasio hutangnya terhadap modal perusahaan atau yang disebut DER, itu berarti utangnya 6,1 triliun, itu berarti utangnya 1,03 triliun dibagi 6,1 triliun ya teman-teman, kali 100%, itu berarti 16,89% saja. Nah, utang seperti ini teman-teman ini sangat kecil, jadi ini tidak berarti apa-apa buat Ultra Jaya, walaupun ini belum memasukkan faktor kepentingan non pengendali ya. Baik teman-teman, bila kita melihat perusahaan yang rasio DER-nya lebih besar dari 100, sebaiknya kita harus cek ulang dan berhati-hati ya teman-teman, kecuali sektor finance dan konstruksi. Mengapa demikian? Sektor finance dan konstruksi ini misalnya perbankan ya teman-teman, ini kan nasabah menabung ke bank. Jadi dalam perspektif keuangan ini kurang lebih bank itu berhutang kepada para nasabah, sehingga dengan menumpuknya dana nasabah itu membuat DER atau debt to equity ratio perbankan itu atau perusahaan insurance dan sejenisnya itu menjadi besar teman-teman. Demikian juga perusahaan konstruksi ya teman-teman. Nah, jadi nanti ada sesi khusus kita membahas dua sektor ini. Neraca keuangan yang sangat sehat seperti Ultra Jaya ini teman-teman akan membuat para investor senang sekali untuk berinvestasi dan cukup aman ya teman-teman. Bila banyak investor mau masuk untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut pun akan memiliki dana yang semakin besar untuk ekspansi perusahaan tentunya teman-teman. Sehingga perusahaan itu semakin maju dan semakin profit tentunya. Oke teman-teman, mudah ya dipahami ya. Nah, kemudian bagian selanjutnya yang harus kita pahami adalah bagian modal atau dana awal. Kalau teman-teman lihat laporan keuangan ya, setoran awal pendiri perusahaan sesuai dengan nominalnya itu ada selalu dijelaskan di laporan keuangan. Jadi, kita ambil contoh di sini, jika nominal sahamnya 1.000 per lembar misalnya, sementara perusahaan menerbitkan 1 miliar lembar saham, maka nilai di subkomponen modal nanti akan tercatat
1 triliun, yaitu 1000 dikali 1 miliar lembar ya teman-teman. Nah, bila suatu saat misalnya perusahaan melakukan stock split. Nah, stock split ini suatu istilah teman-teman di dalam stock market atau bursa saham, artinya adalah pecah saham ya. Jadi saham bisa dipecah tergantung perbandingannya berapa. Misalnya perbandingan 1:2, artinya satu saham yang lama dipecah menjadi 2 saham baru, itu maksudnya teman-teman ya. Maka harga sahamnya yang tadinya 1000 per lembar menjadi 500 per lembar tentunya, bagi 2 ya. Tetapi angka modal tidak berubah, tetap 1 triliun. Hanya jumlah sahamnya saja yang berubah menjadi 2 miliar lembar saham. Oke teman-teman, jadi jumlah modalnya tetap, tapi jumlah lembaran sahamnya bertambah. Itu stock split. Kemudian teman-teman, dengan demikian saham yang harganya 1000 per lembar tadi tidak dapat langsung kita katakan lebih mahal dari saham yang harganya 100 per lembar ya. Tergantung jumlah saham yang ada tentunya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Bagian berikutnya adalah tambahan modal disetor ya. Adanya setoran modal di atas nilai nominal saham. Nah, ini sengaja kami sudah tampilkan, ini contoh laporan neraca ya. Terlihat sudah dikotakin warna merah ini ada tulisan tambahan modal disetor. Oke teman-teman, ini biasanya selalu ada tiap emiten. Perusahaan dapat melakukan IPO serta menerbitkan saham baru untuk mendapatkan tambahan modal. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Namun, penjualan saham kan baru dapat dilakukan kepada pihak tertentu atau kepada pemegang saham yang sudah ada, bisa juga tanpa IPO ya teman-teman. Ada via IPO, itulah jalurnya lewat Bursa Efek Indonesia, ada juga tanpa IPO teman-teman. Itu sah-sah saja. Apapun pilihannya, bila perusahaan menjual sahamnya di harga lebih tinggi dari nilai nominal awalnya, yaitu tadi 1000 per lembar, maka selisihnya akan masuk ke dalam subkomponen tambahan modal disetor. Jadi kalau teman-teman nanti lihat laporan keuangan, pasti selalu ada tulisan tambahan modal disetor. Oke ya. Penerbitan saham baru dengan harga lebih tinggi dari nilai nominal awalnya akan menghasilkan yang disebut nilai premium, teman-teman. Mengapa ada istilah nilai premium? Karena begini, pendiri perusahaan kan ketika melakukan setoran awal, dia membayar dengan nilai nominal awal. Ya, itulah sisi unggulnya dibanding investor yang baru masuk setelah perusahaan itu berjalan ya. Nah, namun ketika IPO teman-teman, dengan usaha yang sudah berjalan apalagi profit, tidak mungkin dong pemilik perusahaan memperbolehkan investor lain masuk dengan harga yang sama dengan nominal saham ketika dia mendirikan perusahaan tersebut. Nah, kecuali perusahaannya misalnya lagi sakit atau bermasalah secara keuangan, teman-teman. Oke, paham ya teman-teman? Baik, mari kita lanjutkan. Misalnya perusahaan tadi menerbitkan saham baru sebanyak 500 juta lembar saham pada saat IPO. Harganya katakan 1.500. Harga nominal awalnya padahal kan 1.000 tadi ya. Nah, maka akan ada penerimaan dana segar tentunya 1.500 kali 500 juta lembar. Berarti 750 miliar tentunya. Nah, kita jangan lupa bahwa jumlahnya kan 500 miliar ya. 500 juta nominalnya kan 1.000. Nominal awalnya kan 1.000, jadi sebetulnya 500 miliar. Ini masuk ke dalam subkomponen yang disebut modal. Tetapi lebihannya yaitu 250 miliar, ini 500 juta dikalikan selisih tadi 500 rupiah per lembar saham. Ini akan masuk kepada komponen disebut tambahan modal disetor. Jadi selalu ada di laporan keuangan nanti kata modal dan tambahan modal disetor. Cukup jelas ya teman-teman? Mari kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman, bagian berikutnya adalah bagian return earnings, bahasa Inggrisnya, atau laba ditahan. Nah, laba ditahan ini sumbernya dari mana? Jadi begini teman-teman. Misalnya Indofood dapat laba 3 triliun misalnya begitu. Kemudian dibagikan dividen 2 triliun. Kan masih ada sisa yang tidak dibagikan. Jarang sekali perusahaan membagi dividennya atau keuntungan selama setahun dibagi semua. Ya, jarang. Itu di Bursa Efek Indonesia paling-paling mungkin hanya Unilever yang seperti itu. Tetapi kebanyakan dia akan menahan sebagian labanya untuk apa? Untuk dipakai supaya lebih ekspansi lagi perusahaannya, supaya lebih besar lagi, supaya kelak kemudian bisa labanya lebih tinggi lagi. Jadi return earning atau laba ditahan inilah yang menjadi faktor penentu apakah perusahaan itu nanti bisa naik jauh sahamnya atau tidak.
Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini contohnya adalah masih laporan keuangan ICBP Indofood ya, kuartal 1 per 31 Maret 2020. Kita lihat di sini bahwa total ekuitasnya adalah 28,78 triliun ya, teman-teman. Nah, kemudian ada modal awal perusahaan di sini. Modal awal perusahaan ditambah modal di setor. Ini kalau teman-teman hitung ya, 583 miliar tambah 5,99 triliun. Kalau dijumlahkan ini modal awalnya adalah 6,57 triliun. Berarti modal awal itu teman-teman, 6,57 ini dibandingkan dengan 28,78 yang sekarang sudah ada, itu modal awalnya cuma 22,83%. Sisanya 77,17% itulah yang disebut hasil pemupukan laba selama ini. Jadi laba tiap tahun, return earnings atau laba ditahan itu terus itu sudah sebesar 77,17% dari total modal atau ekuitas. Cukup mengerti ya teman-teman? Mari kita lanjutkan ya. Nah teman-teman, dengan kata lain, total laba yang sudah diperoleh selama ini itu sebesar 22,21 ya, 28 sekian kurang 6 sekian tadi ya teman-teman. Nah, bila kita bandingkan dengan modal awalnya sendiri, berarti 22,21 dibagi 6,57 kali 100% itu sekitar 338% dari modal inti awalnya. Jadi, teman-teman, ICBP atau produsen Indomie ini sekarang ini dia sudah mendapatkan laba bersih itu 338% dari modal awalnya dulu. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Saya tidak mengerti apakah teman-teman menganggapnya besar atau tidak, tetapi itulah datanya. Jadi perusahaan-perusahaan Indomie ini teman-teman sampai saat ini 338% ya. Artinya begini teman-teman. Setiap Rp1 modal awal pemilik sekarang sudah menjadi Rp3,38 pada saat ini. Sudah dikurangi dividen ya. Supaya ada pembanding, mari kita bandingkan dengan consumer goods yang lain yang misalnya adalah Unilever ya teman-teman. Coba kita lihat Unilever. Nah, ini data laporan keuangan Unilever teman-teman. Teman-teman bisa lihat modal saham, tambahan modal di setor, dan lain-lain. Nah, ini adalah saldo laba yang belum dicadangkan, jumlah ekuitasnya 7,2 triliun. Datanya seperti ini teman-teman ya. Tabel di samping ini adalah tabel ekuitas Unilever per 31 Maret 2020. Modal awal perusahaan ini 76, ini ya teman-teman, 76,3 tambah 96, hanya sekitar 172 miliar saja. Bayangkan teman-teman, cuman segini, 172 miliar saja modal awalnya. Jadi, ekuitas totalnya itu teman-teman, sudah ada 7,22 triliun saat ini. Sehingga modal awal itu hanya sebesar 2,38%. Jadi 172 dibagi 7,2 triliun. Itu tinggal 2,38% saja modal awal. Nah, jadi artinya bagaimana? Artinya begini, setiap Rp1 modal pemilik di awal dulu, itu sudah berhasil meningkatkan modalnya sampai Rp42. Berarti 4.200%. Betul-betul ini adalah betul-betul perusahaan wonderful company, teman-teman. 4.200% sudah. Oke, teman-teman. Nah, bila Anda memperhatikan Unilever ini listing di Bursa Efek Indonesia, teman-teman, itu pada tanggal 11 Januari 1982. Berarti udah 38 tahun ya. Itu artinya perusahaan ini mampu melipat gandakan modal pemilik itu 4.200% dalam 38 tahun. Atau setara 110,6% per tahunnya. Coba Anda bayangkan. Ya teman-teman, mari kita berpikir sejenak. Kira-kira di mana kita bisa berinvestasi sehingga bisa dapat return 110,6% hari ini ya, sekarang ini per tahun, dan konsisten. Ya, konsisten. Kita garis bawahi ya, konsisten artinya terus-menerus tiap tahun selama 38 tahun. Ada nggak kira-kira teman-teman? Susah ya teman-teman. Mungkin susah sekali nyari instrumen investasi yang lain yang bisa seperti ini. Jangan lupa teman-teman, kami ulangi 38 tahun loh ya. 110,6% tiap tahun. Kalau mungkin teman-teman mungkin berargumen ada properti. Properti tidak bisa 38 tahun naik terus setiap tahun 110%. Jadi misalnya teman-teman beli rumah begitu. Dari 250 juta, terus tahun depan tiba-tiba udah 500 juta. Tahun depannya lagi tiba-tiba sudah 1 miliar. Berikutnya lagi 2 miliar. Berikutnya lagi 4 miliar. Terus sampai 38 tahun. Rasanya nggak mungkin teman-teman. Yang ada teman-teman,
Orang kalau beli rumah seperti itu udah takut duluan. Betul ya teman-teman? Oke, bila Anda menginvestasikan modal sebesar 100.000 saja untuk konteks Unilever ini teman-teman, dalam 38 tahun maka modal Anda tersebut sudah berubah menjadi 16,8 juta. Dari 100.000 loh teman-teman. Itulah yang disebut keajaiban investasi di saham teman-teman. Dalam time horizon yang panjang, ia akan mengalahkan semua instrumen investasi yang lain teman-teman. Oke teman-teman, disitulah menariknya investasi saham supaya teman-teman semua mengerti ya teman-teman. Baik, kita masuk kepada bagian berikutnya, masih di laporan ekuitas teman-teman, yaitu ada tertulis di situ teman-teman, kalau teman-teman buka laporan keuangan saham treasury. Treasury itu kan harta karun ya. Nah, treasury stocks artinya ini adalah indikator yang baik dari perusahaan yang baik. Jadi begini, misalnya ini teman-teman ya, yang kami sajikan ini adalah laporan keuangan PTS Hardware 31 Maret 2020. Mereka melaporkan bahwa ada saham treasury sebesar 43,9 miliar. Oke ya teman-teman, ini yang terbaru ya. Oke, mari kita lihat penjelasannya. Bila perusahaan berhasil memupuk laba terus-menerus dari tahun ke tahun teman-teman, melalui kinerja usahanya tentu saja yang panjang ya, maka struktur keuangannya pun akan semakin kuat sebetulnya. Dan memungkinkan perusahaan untuk melakukan hal-hal berikut. Ada 4 yang dia bisa lakukan. Yang pertama, perusahaan bisa melakukan pembayaran dividen kepada para investor. Ini yang ditunggu-tunggu investor teman-teman. Kedua, tentu kalau labanya kenceng bisa melunasi utang-utangnya. Ketiga, tentu kalau labanya kenceng bisa melakukan ekspansi atau maksudnya membesarkan perusahaan itu ya, mencari potensi-potensi yang baru seperti itu teman-teman. Atau yang keempat, melakukan pembelian kembali sahamnya yang disebut dengan istilah buyback ya teman-teman. Nah, semua hal di atas ini teman-teman meningkatkan imbal hasil untuk para pemegang sahamnya. Oke teman-teman. Nah, pembayaran dividen jelas akan meningkatkan total yield sebagai tambahan atas capital gain bagi para investornya, kita misalnya ya teman-teman. Kemudian kemampuan perusahaan melunasi utang-utangnya dapat menurunkan biaya bunga tentunya. Kalau pokok utang semakin dicicil, tentu bunga utang juga akan ikut berkurang ya teman-teman. Dan dengan semakin menurunnya beban bunga ini akan semakin meningkatkan laba perusahaan tentunya. Nah, bila laba perusahaan meningkat, maka earning per share atau laba persatuan per lembar sahamnya tentu akan meningkat, teman-teman. Dan akhirnya yang terakhir terjadi adalah harga sahamnya pun akan meningkat, teman-teman. Oke, teman-teman, berikutnya ekspansi perusahaan dapat meningkatkan penjualan tentunya. Ya, makin banyak cabang, makin banyak revenue, makin banyak penjualan. Dan pada gilirannya juga akan meningkatkan laba dan EPS perusahaan tadi, bahkan sampai ke harga sahamnya dampaknya. Oke, yang terakhir, pembelian kembali saham atau buyback ya, atau buyback akan mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga akan meningkatkan EPS-nya, teman-teman. Nah, kalau EPS-nya dari tadi kan kami sudah singgung ini, teman-teman. Kuncinya, kalau EPS-nya naik, laba per lembar sahamnya naik, earning per share-nya naik, itu menjadi pemicu harga sahamnya pun akan naik, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Nah, 4 hal di atas hanya bisa dilakukan perusahaan bila cash flow operasinya itu bagus ya teman-teman. Nanti kita akan bahas habis ini tentang cash flow statement. Yang pasti teman-teman, perusahaan akan melakukan buyback sahamnya tentu dengan menggunakan uang kas perusahaan yang ada dong, ya kan? Dan sudah memperhitungkan kalau misalnya buyback terganggu tidak operasional perusahaannya. Nah, ya teman-teman, jadi teman-teman bisa melihat ini setelah perusahaan ini atau setelah emiten ini buyback, kira-kira masih ada cadangan stok uang cash yang cukup tidak ini untuk operasional sehari-hari. Teman-teman bisa pantau ya. Nah, saham yang dibeli kembali oleh perusahaan tersebut pada laporan ekuitas akan dicatat sebagai saham treasury. Itu tadi yang kita jelaskan. Oke teman-teman. Nah, kelak bila perusahaan mau menjual lagi saham itu kembali bisa-bisa saja. Kalau ada kebutuhan tentunya. Tentu harus dilihat harganya harus lebih tinggi tentunya ya. Oke teman-teman, adanya prosentase peningkatan laba yang lebih besar daripada prosentase peningkatan penjualannya adalah pertanda bahwa perusahaan itu bagus. Oke teman-teman, gampang ya. Untuk kasus sebaliknya dari buyback, ada juga perusahaan yang
mencetak saham baru untuk mendukung kegiatan operasinya. Kemudian, hal tersebut ternyata akan mengurangi jatah potongan pizza para investor, sehingga laba bersih per saham alias EPS-nya pun akan menurun. Itu yang dikenal sebagai istilah terdelusi, teman-teman. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan sibuk menambah jumlah saham, ini harus diwaspadai ya teman-teman. Biasanya itu pakai istilah right issue biasanya. Yang bahaya teman-teman adalah setelah jumlah saham yang beredar bertambah, perusahaannya pun ternyata labanya pun menurun. Ya, udah lembar sahamnya bertambah banyak, berarti jatah kita makin kecil. Ternyata labanya pun menurun pula. Ini akan sangat merugikan investor. Jadi teman-teman mesti perhatikan ya. EPS kan laba dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, bila labanya menurun ya, kalau keuntungan perusahaan menurun, maka EPS-nya juga tentu mengecil dong. Dan bila jumlah saham yang beredar pun meningkat, maka EPS-nya juga mengecil. Nah, lalu bagaimana kalau udah labanya menurun, terus kemudian jumlah saham beredarnya pun bertambah banyak? Investor akan rugi 2 kali. Jadi teman-teman lihat ya, emiten-emiten yang doyan sekali untuk right issue atau memperbanyak jumlah sahamnya, ini harus hati-hati. Karena Anda mendapatkan jatah potongan pizza atau jatah laba perusahaan itu makin kecil alias terdelusi. Terus kemudian udah jumlah sahamnya makin banyak, ternyata perusahaan pun mengalami penurunan laba. Ini mesti hati-hati perusahaan-perusahaan model begini ya teman-teman. Oke, bagian berikutnya teman-teman adalah shareholder equity dan return on equity ya. Ini adalah angka kunci. Begini teman-teman, return on equity adalah salah satu metrik penghubung antara laporan laba rugi dan neraca. Kita bisa melihat ya mana perusahaan yang baik, mana yang kurang baik dengan mengandalkan ROE ini. Yang pasti seperti di sebelah kanan ini teman-teman, ya gambarnya return on equity adalah net income dibandingkan dengan shareholders equity. Keajaiban compounding interest atau yang namanya bunga berbunga itu akan semakin terasa teman-teman dengan semakin besarnya faktor ROE ini. Laba yang tinggi kemudian akan masuk menjadi bagian dari pembentukan modal melalui pos laba ditahan tadi. Nah, modal yang semakin besar akan menghasilkan laba yang semakin besar. Ya kan teman-teman? Kalau dioperasikan tentunya dengan baik. Seperti Unilever tadi contohnya. Ya, jadi laba membesar. Ketika labanya membesar, modal pun akan makin besar tentunya stok modalnya. Kemudian stok modalnya makin besar, beroperasi lagi, laba membesar lagi. Setelah laba membesar lagi, stok modalnya makin besar lagi. Demikian seterusnya. Siklusnya teman-teman. Inilah yang disebut efek snowball atau bola salju. Jadi setiap tahun makin besar perusahaan itu. Oke teman-teman. Nah teman-teman, bila kita lihat lagi laporan ekuitas tadi, maka shareholders equity itu sesungguhnya sama dengan modal ditambah lagi tambahan modal di setor yang tadi kami sudah jelaskan, tambah lagi laba yang ditahan dikurangi treasury stocks. Ya teman-teman. Jadi semakin lama umur perusahaan, maka proporsi komponen modal yang ini ya teman-teman dan tambahan modal yang ini itu akan semakin berkurang prosentasenya ya teman-teman. Karena apa? Karena ada laba, komponen laba ditahan ini makin besar. Jadi sehingga kalau laba ditahan ini kan makin besar, berarti bertambah terus setiap tahun. Sementara proporsi modal dan tambahan modal tadi kan tetap, sehingga prosentasenya makin hari makin kecil. Oke? Jadi teman-teman, ROE yang tinggi akan melipat gandakan kekayaan para investor secara signifikan. Pada akhirnya, modal awal yang disetor akan semakin tidak berarti lagi secara persentase bila perusahaan makin maju dan terus-menerus profit seperti yang barusan kami katakan. Lalu teman-teman, dengan ROE sebesar 20% saja, maka Anda bisa melihat laporan keuangan Bank BRI teman-teman, plus tambahan modal disetornya 8,8 triliun itu sudah menjadi 177 triliun. Coba Anda bayangkan, 8,8 triliun jadi 177 triliun. Luar biasa ya teman-teman. Ini Bank BRI ini salah satu wonderful company. Bank BRI ini listing tanggal 10 November 2003 di Bursa Efek Indonesia. Berarti sudah ada 17 tahun. Jadi singkat cerita, dalam 17 tahun Bank BRI ini sudah tumbuh 2011%.
atau sekitar 118% per tahun. Nah, mirip-mirip seperti Unilever tadi, teman-teman. Sangat fantastis, bukan? Coba Anda cari investasi yang bisa 118% per tahun setiap tahun selama 17 tahun. Luar biasa ini, teman-teman. Nah, itu pun sudah dipotong dividen ternyata yang dibagikan. Kalau diikut sertakan dividennya, teman-teman, maka total modal Bank BRI itu sudah menjadi 260 triliun. Jadi berlipat ganda 2.955% dalam 17 tahun alias 174% per tahun. Berbahagialah investor yang bisa menemukan mutiara terpendam seperti BBRI dan juga Unilever ini. Ya teman-teman, coba Anda bayangkan, Anda tidak usah pergi kemana-mana, tinggal taruh aja uang di Bank BRI misalnya pada harga yang sangat murah, ya, tinggal pergi, biarkan saja 17 tahun naik 2.955%. Luar biasa bukan teman-teman? Baik teman-teman, harus diakui bahwa pemanfaatan hutang memang dapat menjadi leverage atau daya ungkit untuk lebih memaksimalkan laba perusahaan. Itu ya, berarti debt to equity ratio itu bisa meningkatkan return on equity. DER bisa mengungkit ROE, gitu aja ya teman-teman, biar gampang mengingatnya. Namun, kita juga sudah membahas bahwa utang yang kegedean atau terlalu besar juga akan menggerus laba perusahaan, teman-teman, karena harus membayar bunga terus ke bank. Jadi, berarti harus ada jumlah utang yang proporsional untuk mengungkit kinerja perusahaan. Jadi, teman-teman, utang juga nggak boleh terlalu besar ya. Bila kita menemukan perusahaan yang ROE-nya tinggi, namun di sisi lain modal perusahaannya makin berkurang, curiga ya teman-teman. Justru kita harus makin hati-hati lihat seperti ini teman-teman. Jangan-jangan dikemanakan ini modal perusahaannya. Penurunan nilai modal bisa juga karena adanya treasury stock tadi. Oke teman-teman, apakah Anda tahu teman-teman bahwa return on equity Ferrari itu 58,2%? Luar biasa ya. Bukan hanya itu, Unilever tuh 123,3%. Microsoft itu 40,5%, Hershey itu 84,2%, Apple 49,1%, Moody's itu 284,8%, luar biasa, dan Hermes ini 25,6%. Oke, ini di luar negeri ya teman-teman, sekedar wawasan. Bagaimana dengan di Indonesia? Berikut ini emiten di Bursa Efek Indonesia yang memiliki return on equity yang cukup besar. Adira 27,83%, BTPN Syariah 27,83%, Sido Muncul 28,09%, Ultra Jaya 29,12%, ICBP 29,05%, HM Sampurna 34%. Ternyata ada ya teman-teman, luar biasa ya. Teman-teman, sebagai penutup, supaya teman-teman mudah melihatnya, ya, salah satu cara menilai sebuah neraca keuangan adalah dengan melihat persentase masing-masing kelompoknya seperti tabel di bawah ini. Ini kami kasih judul, katakanlah namanya PT Perusahaan Aman TBK ya. Nah, di sebelah kiri ada aktiva, Anda lihat aset lancar 75% kami buat, aset tetap 25%, hutang lancar 20%, hutang tidak lancar 15%, modal pemegang saham 65%. Perusahaan seperti ini aman, teman-teman ya. Aset lancarnya cukup besar 75%. Bahkan lebih besar daripada aset tetapnya 25%. Jadi kalau dia aset lancarnya lebih besar, dengan mudah sekali untuk mengcover hutang lancarnya. Kemudian hutang lancarnya juga cukup kecil, bahkan lebih kecil daripada aset lancarnya, teman-teman ya. Oke, gampang ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan PT Perusahaan Beresiko TBK ini? Nah, di sebelah kiri aset lancarnya katakan cuma 25%, kemudian aset tetapnya 75%. Di sebelah kanan hutang lancarnya 40%, hutang tidak lancarnya 30%, kemudian ada modal pemegang saham 30%. Coba Anda lihat teman-teman. Aktiva lancarnya sangat kecil, 25%, dibandingkan dengan hutang lancar. Nah, kemudian ada aset tetap 75%, ya, hutang tidak lancarnya 30%. Jadi, teman-teman, perusahaan ini butuh banyak aset tetap yang sulit untuk dicairkan. Nih, 75% ini dalam waktu dekat ini susah dicairkan. Sehingga ketika hutang lancarnya ini sudah jatuh tempo, ini susah teman-teman. Bisa terjadi nanti kalau kondisi seperti ini, ketika aset lancarnya tidak cukup untuk bayar hutang lancar, yang biasanya dilakukan adalah menerbitkan pinjaman baru atau obligasi baru atau pinjam lagi dari bank lagi. Jadi membangkitkan hutang baru jadinya. Begitu konsekuensinya teman-teman. Cukup jelas ya teman-teman. Nah baik teman-teman, sekali lagi
kami sudahi pembahasan tentang laporan neraca keuangan ya. Ini sudah video terakhir, video kelima. Setelah ini kita akan ketemu lagi satu video laporan cash flow. Jangan lupa teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menonton video kami. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman sekalian, Anda sekalian mendapatkan video terbaru dari kami selalu. Sampai jumpa ya teman-teman, salam sukses untuk Anda sekalian.